Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kooping Ho. Bagian ke-16. Bu Kuis yang menunggang kuda yang dijalankan perlahan-lahan. Ia tidak mau melarikan kudanya cepat-cepat, karena merasa kasihan kepada Maciok yang berjalan di samping kudanya. Perjalanan ke Taisan merupakan perjalanan yang amat jauh dan selama ini, Maciok hanya berjalan kaki dan ia menunggang kuda. Paman Ma, apakah Taisan yang menjadi tujuan kita itu masih jauh? Tanya Kui Siang. Mereka sudah melakukan perjalanan hampir sehari suntuk hari itu, dan saat itu sudah hampir senja. Masih, Kui Siang. Mungkin 1 bulan lagi kita baru akan tiba di sana. 1 bulan lagi. Betapa jauhnya. Engkau yang berjalan kaki tentu lelah sekali paman. Tidak. Aku sudah biasa berjalan. Oh ya, di depan sana terdapat sebuah dusun yang cukup besar. Kalau aku tidak salah ingat itu dusun Lian Kijung, dan di sana terdapat rumah penginapan berikut rumah makan. Kita dapat beristirahat, mandi dan makan enak malam ini. Kui Siang merasa bahwa pria ini sengaja mengalihkan perhatiannya tentang perjalanan jauh yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Paman Ma, di dusun itu tentu ada orang menjual kuda. Ya, memang ada. Akan tetapi kuda kita ini masih kuat dan belum perlu diganti. Bukan untuk mengganti kuda ini paman. Akan tetapi kita harus membeli seekor kuda untukmu. Tidak perlu Kui Siang. Aku masih kuat berjalan. Tidak paman. Aku masih mempunyai gelang dan perhiasan, masih berlebihan kalau hanya untuk membeli seekor kuda yang baik. Maciok menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membeli kuda, Kui Siang. Biarlah aku berjalan saja. Kui Siang mengerutkan alisnya. Kalau begitu, setibanya di dusun itu aku mau menjual saja kuda ini paman. Dijual? Kenapa? Kuda ini penting sekali untuk tungganganmu. Kalau paman berjalan kaki, aku pun ingin berjalan saja. Kita ini hanya berdua paman. Kita melakukan perjalanan bersama, sehingga sepatutnya kalau berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Mana mungkin aku enak-enakan saja menunggang kuda, dan engkau bersusah payah berjalan kaki. Nah, pendeknya aku sudah mengambil keputusan tetap untuk senasib sependeritaan denganmu paman. Kalau aku menunggang kuda, engkau pun harus menunggang kuda. Kalau engkau berjalan kaki, aku pun harus berjalan kaki. Maciok dapat menangkap keputusan yang tidak dapat diubah lagi dalam ucapan Kui Siang itu, dan dia merasa senang. Wanita muda ini memiliki watak yang baik, tidak ingin senang dan enak sendiri, juga mengenal budi. Baiklah Kui Siang, biarlah aku juga akan menunggang kuda. Tidak mungkin membiarkan engkau berjalan kaki. Kandunganmu sudah besar, jalan kaki terlalu jauh, amat tidak baik bagimu dan bagi anak dalam kandunganmu. Mereka memasuki dusun Lian Kijung. Siang telah berganti sore dan begitu memasuki dusun itu, mereka mendengar suara ribut-ribut di depan sana. Rumah-rumah penduduk di kanan kiri jalan tampak tertutup pintu dan jendela, dan di luar rumah tampak sepi. Agaknya, semua orang telah bersembunyi dalam rumah masing-masing. Akan tetapi di sana, di depan sebuah rumah mewah sedang terjadi keributan, dan agaknya sedang terjadi perkelahian banyak orang. Melihat ini, Maciok berkata kepada Kui Siang, "Engkau berhenti dulu di sini Kui Siang.
Bawa kudamu masuk pekarangan rumah di sebelah kiri itu. Setelah melihat Kui Xiang dan kudanya bersembunyi, Ma Ciok lalu berlari cepat ke depan. Ketika tiba di depan rumah gedung itu, di pekarangan rumah dan juga di atas jalan raya depan rumah, banyak orang sedang berkelahi menggunakan senjata tajam. Dia melihat 12 orang berpakaian seperti prajurit pemerintah, sedang melawan pengeroyokan lebih dari 30 orang. Dia cepat mendekati dan karena dia tidak tahu sebab perkelahian, dan tidak mengenal siapa puluhan orang itu, dia merasa ragu untuk berpihak siapa. Tentu saja, dia akan membantu orang-orang yang pakaiannya menunjukkan bahwa mereka rakyat biasa, yang melawan seregu pasukan prajurit Manchu, kalau saja dia mengenal orang-orang itu. Dia melihat betapa orang-orang itu sikapnya buas. 4 orang prajurit Manchu telah menggeletak mandi darah, dan yang 8 orang lagi sudah terdesak hebat. Tiba-tiba Ma Ciok mendengar jeritan beberapa orang wanita. Dia memasuki pekarangan dan melihat beberapa orang berwajah bengis, sedang memondong 3 orang wanita dan dibawa lari. Dan juga ada 5 orang sedang mengangkut barang-barang berharga dari dalam rumah itu. Ma Ciok mengerutkan alisnya. Kalau mereka itu pejuang, tentu tidak akan menculik wanita dan merampok. Alisnya berkerut. Dia sudah sering melihat penjahat-penjahat yang memakai kedok pejuang untuk melakukan perampokan dan penculikan wanita. Orang-orang seperti itu lebih jahat daripada perampok, dan lebih merugikan daripada musuh yang sebenarnya. Perbuatan mereka itu mencemarkan kehormatan para pejuang, dan mengotori arti perjuangan membela nusa dan bangsa. Ma Ciok tidak ragu-ragu lagi. Dia melompat, dan menghadang 3 orang yang memondong 3 orang wanita yang menjerit-jerit itu. Kaki tangannya bergerak cepat, dan 3 orang itu berpelantingan. 3 orang wanita yang tadinya mereka pondong itu, terlepas dari pondongan dan ikut jatuh pula. Mereka menjerit dan segera melarikan diri lagi ke dalam gedung. Ma Ciok tidak berhenti di situ. Cepat dia menerjang 5 orang yang mengangkut barang-barang, dan seperti 3 orang tadi, 5 orang ini pun berpelantingan jatuh ketika Ma Ciok menyerang mereka dengan gerakan cepat sekali. Melihat ini, mereka yang masih bertempur melawan 8 orang prajurit itu menjadi panik, dan kacau karena di antara 8 orang yang dirobohkan Ma Ciok itu, terdapat 3 orang pemimpin mereka. Maka, setelah 8 orang itu bangkit dan memberi tanda suitan-suitan, mereka semua lalu berloncatan dan melarikan diri meninggalkan pekarangan rumah gedung itu. Para prajurit menolong 4 orang rekan mereka yang terluka parah, dan sebagian lagi ada yang memberi hormat kepada Ma Ciok dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi pada saat itu, terdengar jerit tangis dari dalam gedung. Beberapa orang prajurit cepat lari masuk gedung, dan tak lama kemudian mereka keluar lagi. Seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, yang tampak bingung dan sedih keluar bersama para prajurit tadi. Dari pakaiannya, tahulah Ma Ciok bahwa orang itu tentu seorang pembesar pemerintah baru Manchu. Rasa tidak suka memenuhi hati Ma Ciok. Sebagai seorang pejuang yang setia kepada kerajaan Beng yang sudah jatuh, dan yang memusuhi orang Manchu yang menjajah, tentu saja dia merasa tidak suka kepada pembesar Manchu ini. Agaknya pembesar Manchu itu sudah mendengar laporan para prajurit. Dia segera memberi hormat kepada Ma Ciok dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Tai Hiap pendekar besar, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Akan tetapi, harap Tai Hiap tidak kepalang menolong kami. Putra kami, dan istrinya, yang baru sepekan menikah, tadi dilarikan penjahat lewat pintu belakang. Tolonglah Tai Hiap, tolong selamatkan mereka. Dia memberi hormat berulang-ulang, mengangkat kedua tangan dan membungkuk-bungkuk. Mendengar ini, Ma Ciok mengerutkan alisnya. Aku titip keponakanku di sini, katanya.
Di mana keponakanmu Tai Hiap? Kalian cepat ikut Tai Hiap dan mengawal keponakannya ke sini. Perintah pembesar itu kepada para prajurit. 5 orang prajurit lalu mengikuti Maciok, yang kembali ke tempat di mana Kui Siang menanti. Kui Siang girang melihat Maciok muncul, akan tetapi ia memandang kepada 5 orang prajurit Manchu dengan alis berkerut. Melihat mereka, teringatlah ia akan para prajurit pengawal ayah tirinya. Betapa dahulu para prajurit Manchu bersikap sangat hormat kepadanya, karena ia adalah putri Pangeran Abagan dan istri Heng San, komandan dari pasukan Garuda Sakti yang terkenal. Kui Siang, engkau ikut mereka dan menunggu aku di rumah pembesar itu. Aku harus mengejar para penjahat yang menculik putera dan mantu sang pembesar itu, kata Maciok dan tanpa menanti jawaban dia sudah melompat dan berlari cepat mengejar ke arah larinya para penjahat tadi. Karena sudah dipesan Maciok, pula karena bagi ia sendiri, para prajurit Manchu tidak mendatangkan kesan buruk, karena biasanya mereka itu bersikap baik kepadanya. Kui Siang mengangguk ketika 5 orang itu memberi hormat kepadanya, dan mempersilahkan ia menjalankan kudanya menuju ke rumah gedung pembesar itu. 5 orang prajurit itu mengawalnya, dan Kui Siang bertanya kepada prajurit yang berjalan di dekat kudanya. Siapakah nama pembesar atasan kalian itu? Dan apa pangkatnya? Prajurit itu menjawab dengan sikap hormat. Beliau adalah seorang pembesar pemungut pajak dan bernama Zhou Bulai, baru beberapa bulan datang dari kota Raja Peking. Kui Siang dapat menduga bahwa pembesar yang bernama Zhou Bulai itu tentu nama aslinya Sabulai, nama Manchu. Setelah tiba di depan gedung itu, pembesar Zhou Bulai yang bertubuh jangkung kurus bersama istrinya menyambut Kui Siang. Melihat Kui Siang adalah seorang wanita muda yang sedang mengandung, Nyonya Zhou lalu membantunya turun dari kuda, dibantu pula oleh 2 orang pelayan. Marilah nak, mari istirahat di dalam, kata Nyonya gemuk itu dengan ramah, sambil menggandeng tangan Kui Siang. Juga Zhou Taijin memberi hormat dan bersikap ramah. Maafkan kami kalau kami mengganggu, sehingga perjalananmu dengan pamanmu menjadi terganggu Toanio, kata Zhou Taijin. Melihat sikap mereka yang ramah dan hormat itu, senang juga hati Kui Siang dan ia pun ikut memasuki gedung. Karena memang sejak kecil sudah terbiasa bergaul dengan keluarga bangsawan, maka Kui Siang tidak merasa canggung. Melihat sikap Kui Siang yang pandai menyesuaikan diri dan tidak malu-malu, keluarga itu juga merasa suka kepada nyonya muda itu. Ketika Kui Siang diajak makan dan berbincang-bincang di ruangan dalam, keluarga pembesar itu bertanya tentang keadaan keluarganya. Tentu saja pertanyaan yang wajar ini tidak dapat dihindarkan Kui Siang, dan terpaksa ia harus menjawab dan menceritakan riwayatnya. Akan tetapi, ia tidak mau bercerita tentang ayah tirinya, Pangeran Abagan atau pembesar Tio Cigan. Juga ia tidak menceritakan bahwa mendiang suaminya adalah seorang perwira yang memimpin pasukan Garuda Sakti yang terkenal. Nama saya Bu Kui Siang, ia memperkenalkan diri dengan suara lembut. Suami saya sudah meninggal dunia terbunuh orang-orang jahat. Pamanku Maciok yang kini mengejar penjahat, menyelamatkan diriku sehingga tidak ikut terbunuh. Ah, kasihan sekali engkau nak, kata Nyonya Zhou sambil memegang lengan Kui Siang. Menerima sikap mereka yang akrab dan mengasihaninya itu, Kui Siang menjadi terharu, dan ia tidak dapat menahan menetesnya beberapa butir air mata. Penjahat-penjahat itu harus dihukum berat. Geram Zhou Taijin gemas, teringat akan keadaannya sendiri yang diganggu penjahat. Mereka sudah dihajar oleh Paman Maciok dan sahabat-sahabatnya, kata Kui Siang. Teringat betapa Pangeran Manchu yang menjadi ayah tirinya, dan para anak buahnya telah terbunuh oleh mendiang suaminya dan para pendekar, termasuk Maciok. Dan sekarang, engkau dan pamanmu hendak pergi ke manakah? Tanya Nyonya Zhou.
Karena saya tidak mempunyai keluarga lain lagi, Paman Maciok mengajak saya untuk pergi ke Taisan, di mana dia akan tinggal. Kata Kui Siang dengan suara sedih, karena ia teringat akan ibu kandungnya yang tidak diketahui kemana lari atau perginya. Sudahlah Toanio, harap kuatkan hati dan jangan terlalu menuruti hati sedih, terlalu berduka, amat tidak baik bagi kandunganmu, kata Zhou Taijin. Benar Kui Siang, kupanggil namamu begitu saja ya. Aku merasa dekat denganmu seolah engkau anggota keluarga kami sendiri. Jangan terlalu bersedih. Kalau engkau sudah tidak mempunyai keluarga lagi, anggaplah kami sebagai keluargamu, dan engkau tinggallah saja di sini bersama kami. Kata Nyonya Zhou dengan ramah. Wah, usul yang baik sekali itu. Kata Zhou Taijin. Aku setuju Kui Siang. Tinggallah di sini bersama kami, kalau tidak selamanya ya sampai engkau melahirkan, dan anakmu menjadi besar. Kami tidak tega melihat engkau yang sedang mengandung begini, melakukan perjalanan jauh yang amat melelahkan. Kata-kata ini terdengar wajar, tidak dibuat-buat atau sekedar pemanis bibir belaka. Kui Siang menjadi terharu sekali. Kembali, setelah Pangeran Abagan yang menjadi ayah tirinya, ia bertemu dengan pembesar Manchu dan istrinya yang amat baik hati. Ia semakin yakin bahwa tidak semua orang Manchu itu jahat, juga tidak semua orang Han itu baik. Yang jahat adalah para penguasa Manchu, pemerintahnya, yang menjajah tanah air bangsa Han. Terima kasih kepada Zhou Taijin dan Zhou Hujin, Nyonya Zhou berdua. Soal itu harus dibicarakan dengan Paman Ma, karena dialah yang berhak memutuskan apa yang harus saya lakukan. Hanya dialah pelindung saya dan saya akan mentaati segala petunjuknya. Zhou Taijin mengangguk-angguk. Dia seorang pendekar sakti yang pantas kau taati. Mudah-mudahan dia dapat menyelamatkan putera dan mantu kami. Putera pembesar Zhou yang ditawan gerombolan itu bernama Zhou Qin, berusia 25 tahun, berwajah tampan dan sikapnya lembut, seorang yang telah lulus dalam pelajaran kesusastraan. Baru sepekan yang lalu Zhou Qin melangsungkan pernikahannya dengan Lu Yin, istrinya yang baru berusia 18 tahun, yang kini ikut pula terculik bersamanya. Pernikahan itu menghebohkan di kalangan para pejabat bangsa Manchu, juga menggegerkan para pejuang karena Zhou Qin adalah seorang bangsa Manchu asli, sedangkan Lu Yin adalah seorang gadis bangsa Han asli. Akan tetapi, Zhou Taijin yang bijaksana tidak memperdulikan perbedaan ras ini. Dia menyetujui pernikahan itu, karena dia tahu benar bahwa perjodohan itu berdasarkan cinta kasih kedua pihak. Ternyata perkawinan itu mendatangkan akibat buruk, yaitu diserangnya keluarga pembesar Zhou pada hari itu, bahkan sepasang pengantin yang baru sepekan menikah itu, sempat diculik dan dilarikan gerombolan. Sepasang suami istri muda itu dilarikan naik ke sebuah bukit kecil, yang lerengnya dipenuhi dengan hutan lebat. Baik Zhou Qin maupun Lu Yin, keduanya tidak mampu meronta atau berteriak, karena mereka telah lemas oleh totokan dua orang pimpinan gerombolan, yang kini memanggul mereka sambil lari bersama kawan-kawannya, yang kesemuanya berjumlah 30 orang. Akhirnya mereka tiba di puncak bukit, dalam sebuah hutan cemara. Di sebuah tempat terbuka, di mana pohon-pohonnya sudah ditebang, terdapat beberapa buah rumah darurat terbuat dari kayu dan bambu. Mereka membentuk lingkaran yang besar, dan dua orang tawanan itu diturunkan di tengah-tengah lingkaran. Zhou Qin diturunkan dengan kasar, setengah dibanting sehingga pemuda Manchu itu terguling. Akan tetapi Lu Yin diturunkan perlahan-lahan. Kalian berlutut, beri hormat kepada para pimpinan kami. Bentak seorang anak buah gerombolan yang tinggi besar dan brewok. Yang disebut pimpinan itu, adalah orang yang memondong tawanan tadi, ditambah seorang lagi.
Mereka bertiga duduk di sebuah bangku, sedangkan para anak buah berjongkok atau duduk di atas tanah. Di sebelah mereka terdapat pula 3 bangku kosong, yaitu tempat duduk 3 orang pemimpin lain yang tadi dirobohkan Maciok, dan sekarang berada di dalam rumah untuk mengobati luka-luka mereka. "Hayo berlutut," bentak lagi si brewok ke muka Zhou Qin dan Luyin, yang duduk bersimpuh di atas tanah depan para pimpinan itu, tidak segera berlutut memberi hormat. "Kalian ingin disiksa ya?" Si brewok yang agaknya menjadi algojo itu melangkah maju, dan menamparkan muka Zhou Qin. Plak, tubuh Zhou Qin terguling dan pipi kirinya membengkak. Luyin menubruknya dan menangis. Akan tetapi mereka berdua tetap tidak mau berlutut, hanya duduk sambil berangkulan. 3 orang pimpinan lain yang tadi merawat luka mereka, kini meloncat ke atas bangku yang kosong. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dan mukanya kuning, melihat algojo hendak menjambak rambut panjang Luyin, cepat mengangkat tangan. "Hentikan, aku akan memeriksa mereka." Algojo itu tidak jadi menyiksa dan melepaskan rambut panjang Luyin. Kalian berdua, tidak tahukah kalian siapa kami?" "Siapa aku?" bentak pemimpin gerombolan bermuka kuning itu. Zhou Qin dan Luyin mengangkat muka memandang ke arah si muka kuning, lalu kepalanya menggeleng, sebagai jawaban bahwa mereka tidak mengenal mereka. Orang-orang Manchu memang sombong dan bodoh. Ketahuilah engkau hei Zhou Qin, orang Manchu kepara, kami adalah para pejuang, orang-orang Han yang membela kerajaan Beng dan menentang kalian para penjajah Manchu. Dan aku adalah Ui Bin Hou, harimau muka kuning, satu di antara 6 harimau yang memimpin pasukan pejuang ini. Mendengar ucapan itu, Zhou Qin menatap dengan muka berubah pucat, karena dia maklum bahwa nyawanya tidak akan tertolong lagi. Dia hanya mempererat rangkulannya kepada istrinya siap untuk mati bersama istrinya. "Dan engkau Luyin, perempuan rendah dan hina tak tahu malu. Engkau adalah seorang wanita Han, bagaimana mau merendahkan diri di peristri seorang penjajah Manchu? Engkau pengkhianat, kalian berdua harus dihukum, dan dengarlah keputusan hukuman bagi kalian. Zhou Qin, istrimu akan diperkosa beramai-ramai di depan matamu, baru kami akan membunuhmu." "Tidak." Zhou Qin bangkit berdiri sehingga Luyin, yang didekapnya dengan erat itu terbawa berdiri pula. "Kalau kalian mau membunuhku, lakukanlah. Akan tetapi jangan mengganggu Luyin, ia tidak bersalah apa-apa, dan bukankah ia juga sebangsa dengan kalian?" Pada saat itu, ternyata totokan yang membuat Zhou Qin dan Luyin tidak mampu bicara, telah habis pengaruhnya dan mereka mampu menggerakkan semua anggota tubuh dan dapat mengeluarkan suara. Hahaha. Kepala gerombolan nomor 1 yang berjuluk harimau muka kuning itu tertawa. "Justru, kami ingin engkau melihat istrimu diperkosa beramai-ramai, itulah sebagian dari hukumanmu." Tidak, jangan ganggu istriku." Zhou Qin memeluk istrinya yang mulai menangis terseduh-seduh. Ui Bin Hou menjulurkan tangannya, menangkap lengan Luyin dan menariknya dengan kuat agar wanita itu terlepas dari rangkulan suaminya. Akan tetapi suami istri itu berangkulan sedemikian eratnya, sehingga ketika Luyin tertarik, Zhou Qin juga ikut terbetot. Agaknya mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Si harimau muka kuning marah, dan memerintahkan kepada algojonya yang brewok itu, pisahkan mereka. Sang algojo nampaknya gembira dengan perintah ini. Sambil menyeringai lebar dia menghampiri suami istri itu. "Hihihihi, kalau perlu kupatah-patahkan semua jari tanganmu orang Manchu, agar engkau tidak dapat lagi memegangi istrimu." Hahaha.
Algojo yang tinggi besar dan brewok itu menggerakkan tangannya yang besar dan panjang, menangkap lengan Shou Qin dan agaknya ia hendak melaksanakan ancamannya, yaitu mematah-matahkan semua jari tangan pemuda Manchu itu. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.